Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sally, Valeri, Petrus, Nurul, dan Ricky akan mempresentasikan tentang pemetaan latar belakang budaya dan kompetensi awal pembelajaran BIPA. Yang pertama, pemetaan pembelajaran BIPA berdasarkan negara asal. Pembelajaran BIPA adalah pembelajaran asing yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda dengan latar bahasa dan budaya yang dipelajarinya. Yang kedua, karakteristik umum pembelajaran BIPA. Yang pertama, bersifat individualisme. Yang kedua, menyukai pembelajaran yang terprogram secara teratur. Yang ketiga, memerlukan kontak mata secara langsung untuk menunjukkan kesopanan dalam berinteraksi secara lisan. Keempat, sangat senang menerima koneksi ketika mereka melakukan kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kelima, senang disanjung dan mudah minta maaf. Keenam, memiliki rasa ingin tahu tinggi. Yang ketujuh, menyukai kelugasan dan keterusterangan. Selanjutnya, pemetaan pelajaran BIPA berdasarkan latar belakang akademik. Pelajar BIPA memiliki latar belakang akademik yang berbeda-beda. Mereka pada umumnya telah menempuh pendidikan tinggi di negara asalnya, bidang dan menempuh keahlian atau program studi yang berbeda-beda. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Ricky. Terima kasih kepada Kak Sally. Saya Ricky Wahyudi akan melanjutkan presentasi. Pemetaan pembelajar BIPA berdasarkan tujuan belajar. Dalam pembelajaran BIPA, perbedaan bidang keahlian pelajar BIPA berimplikasi pada penyiapan program-program pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Suyitno 2017 mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelajar yang bervariasi dalam pembelajaran BIPA perlu dipersiapkan program alternatif pembelajaran. Dalam program alternatif ini dilakukan secara individual dan sangat bergantung pada minat dan permintaan pelajarnya, baik dalam kaitannya dengan jam belajar maupun materi belajarnya. Pemetaan pelajar BIPA berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman penulis dalam dunia pengajaran, salah satu metode yang penulis anggap sangat baik dalam mengembangkan kemampuan berbicara pembelajaran BIPA dan sesuai dengan karakteristik pembelajar BIPA adalah metode Community Led Learning CLL. Ialah metode pembelajaran bahasa yang memberi penekanan pada ranah afektif dalam mempromosikan belajar kognitif. Sikap keterbukaan dapat mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Pada teori dan hasil observasi penerapan metode CLL dalam kegiatan pembelajaran, metode CLL dapat memacu semua pembelajar BIPA tingkat menengah untuk aktif berbicara dalam kelas. Metode CLL mempunyai beberapa tahap, mulai dari tahap pertama yang masih diperbolehkan untuk meminta bantuan sampai tahap mandiri. Berikutnya, belajar Indonesia dan tingkat kompetensi. Penyusunan kompetensi lulusan khusus dan pelatihan untuk bidang bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA ini diadaptasi dari curve dan penjenjangan mengikuti penjenjangan dalam uji kemahiran berbahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Pembina dan Pengembangan Bahasa. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya Ricky Wahyudi. Saya ucapkan terima kasih.